Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di program Penyejuk Kolbu, yaitu tentang adab atau tata cara makan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi kita sudah membahas beberapa poin nih ya, dari mulai membaca doa, harus dengan tangan kanan, kemudian juga tadi tidak boleh tiup-tiup makanannya nih. Udah apa nih berikutnya? Berikutnya, adab makan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah tidak mencela makanan. Kita tahu pemirsa ya, makanan itu adalah nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan. Allah beri kita makan. Maka sebaik-baiknya mukmin, sebaik-baiknya muslim adalah jangan mencela makanan. Hal ini disampaikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarokahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berselera, artinya kalau Rasulullah menyukai makanan tersebut, maka Rasul memakannya. Jika kalau tidak suka, Rasul tidak berselera dengan makanan yang dihidangkan, maka beliau meninggalkannya. Jadi simpel ya. Ketika ada makanan, kalau kita suka, kita makan. Kalau tidak suka ya sudah. Oke. Tak perlu kita untuk biasanya kan apa ya? Aduh ini gak enak, ini apa? Fenomena sekarang kayak gitu. Bahkan tidak segan-segan juga kan, istilahnya kalau sekarang udah zaman istilahnya review makanan nih, gitu kan. Review makanan, bukan istilahnya kalau sesuai fakta sih untuk kritik membangun mungkin kita bisa menyampaikannya dengan baik gitu ya. Tapi kan yang tidak boleh itu mencela ya. Mencela. Kan, ini makanan apa ini? Ini mah bukan makanan buat manusia misalnya gitu kan. Ini buat hewan misalnya gitu kan. Ini nasi apaan ini? Nasinya keras banget. Ini nasi buat ayam misalnya gitu kan. Padahal yang menghidangkannya sudah susah payah dia masak gitu kan. Lantas pas dihidangkan dicela, sakit hati. Sakit ya. Sakit banget. Sakitnya tuh di sini pemirsa ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya nih Ude, adab atau tata cara makan ala Rasulullah SAW ini apa? Berikutnya adalah, ini nih yang sekarang lagi ngehits di YouTube ya. Oke, apa tuh? Mukbang, makan banyak, minum banyak, mie instan 20 bungkus. Waduh. Ditambah dengan telur 20 telur. Tambah 100 cabai. Gitu ya. Ditambah lagi apa? Kerupuk sekilo mungkin. Kerupuk sekilo, bisa jadi mungkin nasi. 2 boboko. Ternyata yang kelima ini adalah tidak berlebihan dalam menyantap hidangan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, kulu washrabu, makanlah oleh kalian dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah kalian israf, berlebih-lebihan. Nggak boleh kita berlebih-lebihan. Bahkan mungkin juga sampai ini pemirsa menyisakan makanan ya. Oh iya, jangan menyisakan makanan. Makanya ketika kita mengambil makanan, biasanya kalau saya sendiri nih, biasanya saya ngambil sedikit-sedikit gitu. Secukupnya. Betul. Nanti kalaupun misalkannya kita mau lagi ya tinggal tambah lagi ya, kalau di rumah gitu kan. Tapi kan kalau kita di tempat makan nambah lagi ya bayar lagi sebenarnya. Tapi selama saya bergaul dengan Aka sedikit-sedikit, lama-kelamaan menjadi bukit ya. Perasaan jadi banyak ya. Jadi banyak. Lagi-lagi ya. 2 boboko lagi aduh. Tapi kalau memang dirasa itu cukup buat Aka, silakan. Dan juga nggak menyisakan, mungkin tidak mubazir ya, sasa aja ya. Tapi sebenarnya kalau yang fenomena mukbang ini bisa juga sih sebenarnya udah itu ada editingnya mungkin ya. Apakah itu ada editing ataupun memang saya juga kadang bingung gitu ya. Apakah memang dia beneran makan 10 piring gitu kan? Atau 20 mangkok gitu kan. 100 tusuk sate gitu kan. Nah itu ya, tapi ternyata kalau memang mengikuti akhlaknya Rasul, betul, kita tidak boleh nih yang namanya berlebihan. Sip. Berikutnya ini ya. Oh iya Kak, sebelum berikutnya ini ada pesan dari Nabi nih. Tidak ada yang lebih jahat daripada orang yang memadati perutnya dengan makanan untuk menguatkan badannya. Jika perlu ia makan, hendaklah perutnya diisi sepertiga makanan, sepertiga air, minuman, dan sepertiga lagi untuk udara bernafas. Beda banget orang yang kemudian istilahnya kemerdekaan, kekenyangan dengan orang yang memang makannya cukup, enak buat bernafas, enak buat minum, nyaman. Ini makan sampai dia gitu ya. Saking dia mungkin tidak sepertiga tapi setengah mungkin. Bahkan yang mengerikan, ada orang yang kemudian makan, dia berlebihan makan sampai
mengeluarkan kembali makanan karena saking dipaksakan. Maka ini itu tidak nggak boleh ya. diperkenankan. Tapi mungkin aja kan, mumpung ditraktir, all you can eat, Ah. gitu kan. Ini all you can eat, udah aja kamu baksonya terus gitu kan. Kan Ambil all you lagi, can ambil eat. lagi, all you can eat. Udah jadi kita jadi ngobrolin makan, kita pengen makan yang all you can eat. Kayaknya ya. pengalaman ya. Enggak, pemirsa, kalau saya makan secukupnya aja. Secukupnya. gitu kan. Meskipun itu all you can eat ya. Iya betul, karena kita juga tahu porsi gitu ya. Betul, betul. Itu jangan sampai kita habis makan kita nggak bisa gerak sama sekali gitu kan. Karena memang kekenyangan itu tadi. Berikutnya nih apa lagi nih? Udah? Berikutnya adalah mengakhiri makan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kala juga suka lupa ya. Mengakhiri makan dengan berdoa, ini bagian penting dalam adab makan seorang muslim. Ingat tadi diawali dengan Bismillah, akhirnya juga dengan hamdalah. Kalau kita lihat dari doanya ini ada doa khusus ya. Doa selesai makan yang mungkin bagi sebagian di antara kita masih jarang terdengar ya. Oke. Ini disebutkan barang siapa sesudah selesai makan maka berdoalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan ini kepadaku dan yang telah memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Yang hebat nih Kak ya, juga pemirsa, keutamaan orang yang berdoa setelah makan dengan doa yang tersebut, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Urusan makan aja dosa kita akan diampuni. Urusan makan. Saat kemudian adabnya kita perhatikan, Betul. yakni selesai makan, selesai minum tentunya, termasuk juga untuk kita memuji Allah. Memuji Allah lewat ucapan hamdalah. Ya kalaupun Oke. belum hafal Doanya. doanya, kita bisa ucapkan alhamdulillah. Masya Allah luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi Islam itu mengatur segalanya sampai dengan hal makan pun itu ada adab atau tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Tadi salah satunya tadi diakhiri dengan doa setelah makan. Tapi memang Ya. yang terkenal itu doa sebelum makan ya. Kalau setelah makan saya juga belum hafal sebenarnya. Alhamdulillahilladzi at'amana Oh kalau alhamdulillah wasaqana. atamana Lupa lagi. wasaqana wa ja'alana wajana minal muslimin. Itu juga boleh. Oke, jadi Atau kalau tidak bisa atau belum hafal, kita puji saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Itu biasanya paling cepat. Kalau kita lagi buru-buru kan, sarapan buru-buru gitu kan. Baca doa alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi jangan lupa, tadi nggak boleh sambil jalan. Oh. Saking buru-burunya mau ke kantor, mau ke sekolah, sambil jalan, sambil pakai tangan kiri. Wah, ini bahaya. Oke. Jadi jangan sampai itu tadi ya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan. Betul. Nah, gitu ya. Jadi makan pun kalau misalkan sebenarnya tidak susah juga ya pemirsa dan itu memang beberapa poin mungkin kita juga sudah melakukannya gitu ya. Ya. Dan kita juga kayak misalnya pakai tangan kiri itu karena lupa, tapi kalau misalkan memang dia kidal tangannya boleh aja kali ya. Karena memang dia tidak tangannya kan tangan kidal beraktivitasnya dengan tangan kanan. Tentu, sebaiknya adalah dibiasakan sejak awal, dari sejak dini, dari sejak kecil adalah dengan menggunakan tangan kanan. Oh, Jangan oke. kemudian karena alasan tersebut akhirnya si anak jadi terbiasa aja Tumbuhnya pakai dengan tangan kiri ya. Nah, gitu ya. Jadi memang apapun harus dibiasakan ya. Betul. Termasuk kita tata cara makan ini memang harus dibiasakan supaya kita memang terbiasa dan menjadi sebuah keharusan dalam diri kita untuk mencontoh perilaku atau akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa kita akan lanjutkan kembali ya perbincangannya mengenai adab atau tata cara makan ala Rasulullah setelah jeda pariwara berikut ini.